Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah pemeriksaan akuntansi, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan teknologi informasi dalam proses pengauditan. Adapun kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Desi Payung dan rekan saya Rumondang Rumah Singgap dan balandina kami yaitu Bapak Andri Jainal, SE MSI PhD AKCA dan Ibu Rini Herliani SE MSI. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Audit berbasis teknologi informasi. Audit berbasis teknologi informasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data-data dan mengevaluasi bukti-bukti audit, di mana proses tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan atau suatu organisasi yang menggunakan audit berbasis komputer telah mencapai tujuannya. Audit berbasis teknologi informasi ini merupakan suatu bentuk pengendalian dan pengawasan dari infrastruktur teknologi secara manual. Selanjutnya mengenai jenis-jenis audit berbasis teknologi informasi. Nah, jenis ini terbagi atas 6 bagian. Yang pertama yaitu operasional audit. Nah, operasional audit ini terkonsentrasi pada efisiensi dan efektivitas pengembangan sumber daya dalam menjalankan tugas. Yang kedua, compliance audit. Nah, compliance audit ini terkonsentrasi pada perundang-undangan dan peraturan tentang audit. Yang ketiga, project management dan change control audit. Nah, di mana dia istilahkan juga sebagai pengembangan sistem audit. Yang keempat, financial audit. Financial audit ini terkonsentrasi atas laporan keuangan. Yang kelima, internal control audit. Nah, di mana ia terkonsentrasi pada evaluasi internal dalam perusahaan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu fraud audit, di mana foto di sini digunakan untuk mendeteksi apakah sedang terjadi kecurangan atau telah terjadi kecurangan atau akan terjadi kecurangan. Baiklah, selanjutnya metode-metode audit pengolahan data elektronik atau disingkat dengan PDE. Nah, pada dasarnya proses audit sistem manual dengan sistem informasi pada dasarnya adalah sama. Yang membedakan yaitu di mana pada sistem manual dia tidak menggunakan komputer, sedangkan sistem informasi dalam proses transaksi menggunakan komputer. Nah, dalam hal ini ada 3 metode umum berdasarkan komputer. Yang pertama, auditing around the computer atau audit di sekitar komputer, yaitu suatu pendekatan audit dengan memperlakukan komputer sebagai kotak hitam. Nah, maksudnya di sini yaitu teknik ini tidak menguji langkah-langkah proses yang secara langsung. Namun, cara ini hanya berfokus pada masukan dan keluaran dari sistem komputer. Selanjutnya, yang kedua yaitu metode auditing through the computer atau audit melalui komputer. Nah, dalam hal ini yaitu berorientasi pada komputer dengan membuka kotak hitam. Nah, maksudnya di sini secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dan sistem komputer. Nah, cara ini menggunakan asumsi bahwa apabila sistem pemrosesan ditemukan pengendalian yang memadai, maka kesalahan dan penyalahgunaan tampaknya tidak akan terlewat untuk dideteksi, sehingga keluaran dapat diterima. Dan metode yang ketiga yaitu auditing with the computer atau audit dengan komputer, yaitu audit yang menggunakan komputer sendiri, yaitu audit yang menggunakan komputer sendiri atau audit software untuk membantu melaksanakan langkah-langkah audit, yaitu pengujian substantif atau menguji saldo-saldo perkiraan laporan keuangan. Audit with the computer ini dapat dibagi menjadi perangkat lunak audit, yaitu perangkat lunak terspesialisasi dan perangkat lunak tergeneralisasi. Selanjutnya, pengendalian internal. Pengendalian internal adalah pengendalian dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menjaga aset perusahaan, pemenuhan terhadap kebijakan dan prosedur, kehandalan dalam proses, dan operasi yang efisien. Adapun tujuan pengendalian internal yaitu yang pertama,
meningkatkan pengamanan aset sistem informasi atau data catatan akuntansi. Yang kedua, meningkatkan integritas data sehingga dengan data yang benar dan konsisten akan dibuat laporan yang benar. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas sistem. Yang keempat, meningkatkan efisiensi sistem. Selanjutnya, tujuan sistem pengendalian internal. Yang pertama, untuk menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, untuk mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang terakhir, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya, adapun penggolongan pengendalian internal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Adapun pengendalian umum adalah sistem pengendalian internal komputer yang berlaku untuk meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebagai organisasi secara menyeluruh. Yang kedua, pengendalian aplikasi adalah sistem pengendalian internal pada sistem informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan, aplikasi tertentu. Adapun ruang lingkup pengendalian umum yaitu yang pertama, pengendalian manajemen puncak, yang kedua, pengendalian manajemen pengembangan sistem, yang ketiga, pengendalian manajemen sumber data, yang keempat, pengendalian manajemen operasi, yang kelima, pengendalian manajemen keamanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian umum. Unsur pengendalian umum ini dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian manajemen operasi atau operational management controls, dan yang kedua, pengendalian manajemen keamanan atau security management controls. Yang pertama yaitu pengendalian manajemen operasi, merupakan jenis pengendalian internal yang didesain untuk pengelolaan sumber daya dan operasi IT pada suatu organisasi. Pengendalian manajemen operasi ini biasanya bertujuan untuk menciptakan kerangka kinerja organisasi, pendayagunaan sumber daya informasi, dan menciptakan kerangka kinerja baik bagi suatu organisasi yang menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu pengendalian manajemen security atau pengendalian manajemen keamanan. Menurut Gondodiotto, pengendalian internal terhadap manajemen keamanan ini menjamin agar aset sistem informasi tetap aman. Aset sistem informasi ini mencakup fisik, yaitu perangkat mesin dan fasilitas pendukungnya, dan aset tak berwujud misalnya seperti data dan informasi dan program aplikasi yang selanjutnya yaitu unsur pengendalian aplikasi. Yang pertama yaitu pengendalian metode sistem atau boundary system. Boundary ini yaitu interface antara user dengan sistem berbasis teknologi informasi. Yang kedua yaitu pengendalian masukan atau input controls. Input controls ini dirancang dengan tujuan untuk mendapat keyakinan bahwa data transaksi input adalah valid, lengkap, serta bebas dari kesalahan dan penyalahgunaan. Yang ketiga yaitu pengendalian proses pengolahan data atau proses controls. Pada sistem pengolahan data secara batch processing system ini, data biasanya dibundle dengan jumlah lembar tertentu untuk direkam. Yang keempat yaitu pengendalian keluaran atau output controls. Pengendalian ini dilakukan untuk menjaga output sistem agar akurat, lengkap, dan digunakan sebagaimana mestinya. Dan yang kelima yaitu pengendalian file atau database controls. Dan yang terakhir yaitu pengendalian komunikasi aplikasi atau communication controls. Selanjutnya ada aktivitas pengendali. Aktivitas pengendali menurut Weigen 2011 terdapat 6 prinsip aktivitas pengendali, yaitu yang pertama penetapan tanggung jawab, yang kedua pembagian tugas, yang ketiga prosedur dokumentasi, yang keempat pengendalian fisik, yang kelima verifikasi internal yang digunakan secara independen, dan yang keenam pengendalian sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi informasi dalam proses pengauditan. Seiring perkembangan teknologi informasi memudahkan pekerjaan audit seperti aplikasi audit tools yang sudah ada, contohnya seperti
Auditor, Network Auditor, e-Auditor, Italex, financeonline.com 2019. Beberapa auditor yang menggunakan media elektronik sebagai kertas kerja audit dalam pekerjaannya bertujuan untuk mempermudah proses audit yang dilakukan. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan kertas kerja audit berbasis elektronik ini mempercepat waktu audit yang diperlukan daripada pekerjaan secara manual. Dengan waktu yang lebih sedikit ini menjadikan proses audit lebih ringkas, sekaligus memiliki resiko kesalahan yang lebih kecil daripada menggunakan media secara manual. Sudah banyak kantor akuntan publik yang mulai menggunakan kertas kerja audit berbasis elektronik. Namun penggunaan media elektronik ini masih dikaitkan dengan kemampuan audit, yaitu masih melakukan pelatihan demi meningkatkan manfaat dan efisiensi dalam penggunaan kertas kerja audit berbasis elektronik ini. Penerapan kertas kerja audit berbasis elektronik bukanlah hal baru, namun penggunaan aplikasi Atlas merupakan hal baru bagi auditor. Beberapa teori yang berhubungan dengan perilaku terkait penerimaan penggunaan dan penggunaan berkelanjutan atas teknologi informasi adalah teknologi accepted model oleh Davis 1989, ada teori of planned behavior oleh Azen 1991, dan tax technology fit oleh Goodwin dan Thomson di 1995. Jadi aplikasi Atlas ini adalah audit tools handling audit system yang mulai dikembangkan oleh pemerintah untuk mempermudah pekerjaan audit di bidangnya. Jadi selanjutnya adalah studi kasus yang kami gunakan, yaitu berjudul tentang penerapan audit tools handling audit system atau Atlas untuk meningkatkan kualitas audit pada kantor akuntan publik di Jakarta. Penelitian ini menggunakan dua kantor akuntan publik, yaitu kantor akuntan publik Dujo Kosidik dan kantor akuntan publik KKSP. Terdapat 8 responden yang merupakan auditor dari kantor akuntan publik tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa semua instrumen menunjukkan hasil yang positif, yaitu auditor melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan kode etik yang berlaku. Proses pengauditan yang biasa dilakukan oleh tim auditor memiliki beberapa tahapan, antara lain yaitu melakukan perikatan, pelaksanaan, reporting, penerbitan opini, dan kertas kerja pemeriksaan. Dan dalam pelaksanaannya seringkali kertas kerja yang sudah dikerjakan secara manual susah disimpan karena kertas yang menumpuk dan mudah berserakan. Berdasarkan hal inilah muncul Atlas yang merupakan software audit pengganti kertas kerja manual menjadi kertas kerja digital. Atlas ini dapat meningkatkan kualitas audit karena proses yang dilakukannya sudah terotomatisasi sehingga auditor tidak dapat melakukan kecurangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan Atlas ini telah sesuai dengan kebutuhan audit karena penggunaannya yang terotomatisasi dan penyimpanannya yang lebih efisien. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami dengan ucapan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.